Baik, selamat malam teman-teman Cuan Troopers semuanya. Terima kasih sudah join bersama dengan kita malam hari ini. Dan saya yakin teman-teman semua di akhir weekend ini tetap semangat ya untuk bisa kita sharing bareng-bareng. Sesuai dengan tagline dari Suko Sekuritas tahun ini, yaitu mengenai Stronger Together. Kita mau tetap bisa sharing ke teman-teman, even walaupun market sudah mencapai di hari Jumat ini ya. Jadi teman-teman, kita akan evaluasi sedikit tentang bagaimana nanti kita untuk scalping. Karena tema malam hari ini menarik sekali. Kalau kita pelajari nanti, salah satu narasumber kita ini adalah seseorang yang sangat ahli di bidang bandarmologi, atau bisa dibilang smart money, flow money. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya kepada Bro Albert, yaitu salah satu narasumber kita yang beberapa waktu terakhir yang kemarin webinar juga bersama dengan kita untuk membagikan ke teman-teman tips-tips untuk bisa trading di bulan November, apa yang akan terjadi. Karena teman-teman, seperti yang teman-teman sudah tahu ya, bahwa November ini adalah bulan yang kurang bagus buat market. Kalau kita pelajarin sejak tahun 2011 sampai tahun 2021, hanya 3 kali di bulan November IHSG pernah naik, yaitu di 2014, 2018, dan tahun 2020. Itu pun di tahun 2020 itu special case karena memang vaksin baru ketemu, Joe Biden, Presiden Amerika terpilih, menang, sehingga euforianya besar sekali karena habis crash juga kan market. Jadi waktu itu beda lah tahun 2020, mungkin agak datanya agak outlier. Tapi kalau kita berkaca dari situ, berarti dalam 9 tahun terakhir hanya 2 kali, 2014 dan 2018, IHSG mampu naik di bulan November. Karena itu ada istilah yang terkenal yaitu November Rain. Dan kita hari ini, kita akan coba lihat apakah betul di bulan November teman-teman harus takut apa tidak, bersama dengan salah satu narasumber kita yaitu Albert Gunawan, CEO dari AG Invest. Nah teman-teman, jadi tetap stay tune bersama dengan kita. Kita juga happy banget ya ngelihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hari ini rilis bertumbuh 3,51%, ya cukup tinggi. Kalau karena kita berkaca kuartal 3 kemarin kan PPKM udah levelnya tinggi, ya level 4 di awal-awal bulan Juli sampai Agustus, tapi ternyata ya pertumbuhan ekonomi bisa tetap optimis. Purchasing Manager Index juga kita lihat tetap bertumbuh di level 57, jadi manufaktur juga sedang bertumbuh, dan kita bisa lihat harga paling yang menjadi pemberat cuma masalah harga batu bara yang udah jatuh gitu ya, karena kebijakan di China di capping harganya. Nah karena itu teman-teman, bagaimana kita ngelihat indeks dan saham-saham apa yang bisa teman-teman scalping sesuai dengan judul kita, Scalping Like Market Maker. Judul yang sangat menarik sekali. Saya pun udah nggak sabar buat belajar bareng dengan teman-teman. Kita akan coba lihat AG Invest. Oh, ini dia sudah bersama dengan kita, tinggal kita accept ya. Oke. Baik, selamat malam Bro Halo, Albert. malam Ko Hendri. Iya, malam terima semua kasih. teman-teman. Iya, terima kasih banyak Bro Albert buat waktunya ya, berkali-kali ini kayaknya 2 bulan terakhir ini sering banget lihat muka Albert di dalam TikTok dan webinar kita kemarin ya. Iya, terima Dan kasih tiap sudah kali ada ngajak. Bro, Ya, betul, tiap kali ada Bro Albert tuh rame sekali ya TikTok. Jadinya memang kita akan banyak belajar hari ini Bro. Kita topiknya juga menarik sekali ya, trading like market maker. Bro Albert, apakah di bulan November ini jadi lebih sering scalping nggak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya? Dan mungkin bisa dibagi nggak penyebabnya apa sih bulan November ini? Kayaknya Albert pengen banget bahas tentang scalping. oke, ya. Silakan, Bro. Baik. Jadi sebelumnya seperti yang saya pernah infokan di YouTube saya bahwa di bulan November ini ada perlombaan HOTS Championship ya, di mana akan ada spike in scalper ya. Saya bisa bilang volume scalper itu akan bertambah. Sehingga kita perhatikan pada bulan November ini banyak saham-saham yang second bahkan third liner itu mulai aktif, di mana mungkin bahkan teman-teman semua nggak pernah dengar nama sahamnya, bisa mendadak sahamnya rally plus 10%, 15%, atau bahkan arah berhari-hari. Nah ini artinya apa? Banyak scalper yang dari big fund ataupun yang small fund itu mencoba untuk mencari untung. Kenapa? Karena mereka ini dipacu untuk memenangi perlombaan HOTS Championship tersebut. Nah, oleh karena itu saya menggunakan kesempatan ini supaya saya mencoba bisa men-scalping di market IHSG kita. Kenapa? Karena ladangnya semakin besar. Jadi kalau Ko Hendri tanya, apakah di bulan November ini saya menjadi banyak scalping? Yes. Kenapa? Karena kesempatannya bagus untuk kita bisa scalping. Ingat bahwa perlombaan itu tidak berjalan selama sepanjang tahun ya. Cuma mungkin ada satu periode 1 bulan. Dan kebetulan November ini dimulai nih perlombaannya. Sehingga memang saatnya untuk scalping di bulan November ini cukup menarik ya untuk para scalper teman-teman sekalian. Wow. Iya. Bro, ini baru mulai aja udah ada yang bilang nih dari
Kak Vero Apriliani katanya ganteng nih pembicaranya, yo. Wah, ya thank Bro you. Albert di awal-awal udah dapat pujian aja nih ya. Bro, menarik sekali ya. Jadi karena kompetisi ini memang di beberapa sekuritas yang mulai dibuat ini dia ngadu ini ya jumlah transaksi. Jadi memang transaksi karena dia jumlahnya besar aktif dan kita bisa fokus nih bro yang ngelihat broker summary-nya kode-kode yang mungkin melakukan perlombaan ini menarik nih buat kita perhatiin. Bro, selanjutnya nih kalau misalnya ya kita lihat kan kalau orang bilang scalping, biasanya tuh jarang orang ngomong ada saham gede gitu. Saham-saham blue chip itu jarang orang bisa bilang scalping. Orang bilang scalping itu resiko karena masuknya saham-saham kecil. Saham-saham yang mungkin market cap-nya nggak terlalu besar. Kalau Bro Albert lihat sendiri, apakah betul scalping itu hanya bisa dilakukan di saham-saham kecil aja? Atau mungkin bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan blue chip? Oke, ya. Jadi sebenarnya ada misconception besar yang terjadi oleh para retail trader yang mungkin agak beginner ya. Kenapa? Mereka mikir bahwa oke, kalau saya mau scalping, saya harus memilih saham-saham yang second liner atau third liner supaya saya bisa mendapatkan cuan yang banyak. Ya, itu persepsi yang menurut saya agak salah. Kenapa? Sebenarnya kita juga masih bisa melakukan scalping itu di saham-saham blue chip, ya bahkan big banks ataupun ya saham-saham yang berfundamental baik. Nah, dan kelebihan bahwa kalau kita mau scalping di saham-saham blue chip, kita bisa menggunakan dana yang besar. Nah, kerugian untuk para scalper yang masuk ke dalam saham-saham second atau third liner adalah mereka mungkin persentasenya bisa gede ya. Contoh, misalkan kita beli saham yang nggak pernah kita dengar atau sahamnya sepi, mendadak sahamnya naik sebesar 20% atau arah 25%. Tapi kalau kita perhatikan di broker summary-nya, oh ternyata dana yang masuk cuma 10 juta, beberapa orang atau 50 juta atau 100 juta. Itu bagaimana cara big player bisa scalping di saham tersebut? Ya kalau mereka yang kalau mau fast trade ya atau scalping dengan dana 500 juta, itu sekali masuk ya sahamnya langsung ketahuan semua orang, ya sulit mau cari cuan di saham seperti itu. Jadi kalau bagi para trader atau para scalper yang kepingin scalping ya dengan dana yang lebih besar, itu justru di tempatnya di saham-saham blue chip. Contohnya ya seperti saham-saham MTEK atau Pegas itu kan agak besar ya. Jadi kalau dana besar masuk ke dalam, itu ya kita cuan bungkus juga bisa karena dana besar itu tidak terlalu terlihat di saham-saham seperti itu gitu bro. Iya, jadi betul kita juga perlu cari saham blue chip tapi yang volatilitasnya cukup tinggi ya bro ya, kayak tadi Pegas, MTEK memang atau gitu ya, itu volatilitasnya kan memang cukup rame dan gerakannya ya naik turunnya lumayan gitu ya, ombaknya gitu, dibanding mungkin kalau kita mungkin banking juga, kalau banking paling 1-2%, ya kadang-kadang doang lah bisa agak gede ya bro ya. Jadi kita juga tetap filter, nggak semua blue chip tapi kita cari yang memang volatilitasnya juga cukup tinggi teman-teman ya. Nah sekarang kita akan bahas ini nih bro, biasanya kalau kita masuk scalping, kalau dari pengalaman Bro Albert nih, biasanya cara Albert untuk ngelihat nih kapan entry point-nya, kapan kita bisa profit taking, bisa di-share dikit ya ke teman-teman contoh bro. Oke, baik. Ya, jadi begini, saya ada simple strategi ya untuk melakukan scalping yang sebenarnya gampang untuk teman-teman bisa ikuti. Bagaimana sih supaya kita bisa tahu membeli saham yang ibaratnya lagi diakumulasi oleh para big scalper? Ya, saya bilang big scalper begini. Scalper itu kan ada banyak ya yang kalau dananya besar, mereka itu harus buka jalan. Mereka harus akumulasi besar di satu harga, lalu mereka akan terobos buka semua offer supaya orang-orang yang scalper-scalper kecil ini ngikut, ya kan? Nah, kalau kita sebagai scalper yang dananya mungkin 10 juta, di bawah itu ya 5 juta atau bahkan 1 juta, itu kan kita cuma bisa ngikuti. Nah, kapan sih kita bisa ngikuti big player ini masuk? Salah satu yang bisa kita perhatikan adalah contoh. Kalau teman-teman perhatikan di order book ya, itu offernya banyak banget. Misalkan ya, di sebuah saham harganya 100. Lalu ada offer 101 sampai 105, tebel offernya. Nah, tetapi ada di harga 100 itu ada muncul sebuah bid, ya kan? Dan mereka itu terus masuk di saham itu, di harga 100 ini yang cara kita tahu masuk atau tidaknya bagaimana? Kan kita bisa melihat dari live trade, ya kan? Live trade ini akan keluar di saham tersebut di harga 100. Oh, ada satu sekuritas, saya pakai contoh YPD. Misalkan satu sekuritas YP, dia masuk terus di harga 100. Nah, itu kita tahu bahwa dia lagi mau melakukan akumulasi. Dan karena dananya besar, dia harus masuk terus di harga itu, di harga 100, masuk terus kan. Broker summary-nya akan lama-lama makin bertambah. Nah, itu teman-teman bisa ikuti. Ya, teman-teman bisa pada saat melihat itu, itulah golden time buat kita masuk ke dalam saham tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi kita perhatikan ya saham-saham di mana misalkan ada banyak offer ataupun
ada satu harga di mana bidnya itu muncul sebuah kode sekuritas terus muncul ya, melakukan akumulasi, teman-teman boleh ikut di harga tersebut. Atau kalau misalkan teman-teman khawatir nggak dapat nih barangnya, mungkin ya ada sahamnya di blok di harga 100 itu sampai ratusan ribu lot. Itu kan teman-teman kalau ngantri di 100 ya bisa saja mereka habis masuk semua, mereka HK ya teman-teman nggak dapat. Yaitu boleh satu tik di atasnya HK, itu boleh ya, karena cuma selisih sedikit. Jadi kira-kira seperti itu untuk mencari entry point di saham-saham scalpingan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tadi perhatiin ini bro ya, di running trade, apakah ada saham itu diakumulasi oleh satu atau dua kali bro ya, itu broker mungkin. Betul. Setelah kita lihat banyak dan broker summary-nya kita cek, ternyata sepanjang hari itu dia bertambah dan diiringi dengan kenaikan harga yang cukup lumayan. Teman-teman bisa langsung ikutin ya bro ya. Betul. Di bulan November ini bro, mungkin kita bisa bro, apakah benar-benar berkaca nih karena ada yang sekuritasnya ikut lomba aja nih yang diperhatiin, atau mungkin bro ada beberapa list nih, mungkin ada beberapa broker yang bro Albert lihat gitu sebagai acuan nih, kalau dia udah masuk saya juga mesti ikutin. Ada nggak sih bro kayak gitu, atau bebas aja asal ada akumulasi harga naik kita main hajar aja? Oke, baik. Jadi trik yang teman-teman bisa pelajari juga seperti ini. Misalkan kita kan sudah tahu bahwa sekuritas YP ini yang melakukan lomba, berarti secara tidak langsung kita tahu bahwa sekuritas YP ini akan aktif, ya kan? Mereka akan aktif menjual dan membeli sebuah saham. Tetapi apakah kita setiap melihat di live trade itu muncul YP artinya kita akan? Tidak. Justru sebaiknya kita mencari situasi di mana pada saat terjadi kesalahan harga. Apa yang saya maksud dengan kesalahan harga? Contohnya seperti ini. Contoh sekuritas YP. Dia beli tadi sebuah saham harganya 100 deh ya. Dia akumulasi belanja lalu terjadilah volatility di saham tersebut kan. Ada big player yang mungkin TP, ada investor yang ada partial TP segala macam. Lalu kalau sahamnya koreksi, ya kan? Koreksi di mana dari 100 menjadi 98 atau 97 harga sahamnya. Itulah momen buat teman-teman masuk. Kenapa? Karena YP ini mereka sudah mengakumulasi besar di sebuah saham, ya kan, dengan harga 100, average price-nya kan kelihatan. Nah, teman-teman berhasil bisa mendapatkan 98. Itu berarti risk reward-nya lebih besar, lebih aman dibanding teman-teman misalkan HK-nya di harga 101 atau 102. Ya kan? Karena setiap kalau kita ikuti terus YP kemana-mana, HK saham segala macam, itu kemungkinan besar teman-teman akan sangkut di pucuk. Kenapa? Karena mereka pada saat meng-HK, kan live trade keluar, rata-rata sahamnya udah terlanjur naik. Nah, kita nggak mau teman-teman malah sangkut di atas, ibaratnya ya digocek sama si YP ini, gitu. Seperti itu. Baik. Jadi kita tunggu juga ya bro ya, kita kadang scalping itu bukan sekedar pas lagi naik di akumulasi main HK ya, tapi kita tunggu dia mungkin ada penurunan sedikit sampai kita lihat broker summary-nya average price-nya mendekati atau apalagi di bawah, baru biasanya Albert akan langsung melakukan pembelian gitu bro ya. Betul, yes. Berarti benar. Benar-benar tuh teman-teman, jadi memang scalping itu butuh juga kesabaran, nggak berarti pagi-pagi buka bro ya asal lihat ada watchlist naik 3-4% langsung diikutin, nggak gitu bro caranya ya. Baik bro, kadang ada orang berpikir gini, kalau misalnya kita ngelihat di volume bid offer itu kan misalnya bidnya tebal, offernya atau offernya yang tebal, bidnya nggak gitu banyak gitu. Ada beberapa orang yang masih kayak ragu, ini sebenarnya cuma pancingan doang, nanti dibatalin, di withdraw semua kah offernya, atau bener karena memang banyak yang mau jualan kah? Itu ada tips nggak sih bro buat teman-teman contoh pas mungkin dari pengalaman bro, gimana caranya kita bisa ngelihat bid offer ini fake atau dia memang ada demand atau supply yang besar? Oke, ya. Jadi saya sudah sering dapat banyak pertanyaannya dari para trader-trader yang bertanya, ini gimana sih cara kita mengerti tentang order book ya? Hari ini saya akan sharing seperti ini. Jadi, perlu kita ketahui ya, bahwa big player itu sebenarnya nggak ada kebutuhan untuk pasang banyak-banyak di bid. Ya. Contoh lagi, saya gunakan harga 100-nya supaya gampang dicerna ya, Ko Hendri ya. Jadi contoh misalkan kita lihat harga saham, di mana harga bidnya itu penuh, 199, 98, 97, penuh, itu tebal-tebal semua. Nah, sebenarnya apa kepentingan si si big player ini? Nggak ada. Kalau barangnya sudah banyak di dalam, ya kan, dan teman-teman melihat bahwa ada banyak tembok, itu kemungkinan besar adalah fake bid. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena logikanya sederhana seperti ini.
Contoh kalau kita sudah banyak barang, kita kan mau membuat sebuah fake demand ya, demand yang palsu. Artinya terlihat bahwa banyak sekali orang yang ngantri supaya mereka kepingin membeli saham tersebut. Yang mau awalnya antri karena lihat padat, mereka kan takut nggak dapat barang, jadi mereka HK seperti itu. Nah, sekarang saya balik. Contoh seorang big player, mereka itu belum punya barang. Apa yang mereka lakukan? Mereka nggak mungkin pasang tembok banyak-banyak. Kenapa? Kalau mereka nggak pasang tembok banyak-banyak, retail nggak akan ngikutin. Justru retail takut mau beli saham tersebut. Kok offernya padat sekali, offer di atas banyak sekali, ya kan? Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka cuma beli di satu harga, pelan-pelan keluar terus. Contoh, saya pakai YP lagi deh. YP beli di 100. Ya dia kemungkinan akan cuma beli di 100, tapi bawahnya itu ya nggak tebel-tebel. Supaya apa? Orang yang mau beli mikir-mikir dulu dong, ini offer begitu banyak dibanding sama Big, masa sih saya berani ngantri mendadak gitu kan? Nah disitulah biasanya teman-teman pas pelajari deh nanti, buktikan apakah benar atau tidak. Kalau sebuah sekuritas, misalkan YP sudah mulai akumulasi, dan dia punya barang dari yang 100 juta menjadi 1 M, ya kan? Itu nanti akan dalam waktu sekejap bidnya akan jadi banyak. Itulah di saat mereka mulai memasang fake bid ini, supaya teman-teman mau menghakal sahamnya, dan ya ibaratnya banyak yang akan sangkut di pucuk. Jadi kalau teman-teman mau tahu ya strategi order book, pada saat mau masuk, yaitu bidnya jangan yang pas rame-rame dan sudah dipegang oleh satu sekuritas atau dua sekuritas secara dominan. Pilih yang mereka baru masuk dan barangnya baru bertambah secara berkala. Nah itu teman-teman boleh masuk. Kira-kira cara bedain fake bid itu ya seperti itu. Wah, jadi riset dulu ya bro ya. Yang penting itu riset apakah sebelumnya kepemilikan dari broker ini udah cukup banyak nggak ya. Jadi kalau dia udah banyak, bidnya tebal ya teman-teman harus hati-hati. Jangan gampang masuk karena ngelihat bid yang tebal-tebal gitu bro ya. Tangkap nih poinnya, keren banget nih bro. Ya, nah kalau benar. sekarang tadi kita bahas dari tadi entry pointnya nih bro. Nah sekarang mungkin bro Albert biasanya kalau lagi scalping itu keluarnya itu ngelihat apa nih bro? Indikator untuk bisa taking profitnya. Oke, ya. Jadi gini, saya biasa kalau scalping itu cari tergantung dengan sahamnya juga ya. Kalau misalkan sahamnya kecil, liner gitu, biasa kan satu tick bisa ada yang 1% atau 1,5%, ya kan. Nah rata-rata saya kalau mau profit takingnya 2-3 tick saya sudah keluar. Atau kadang kalau permainannya terlalu intens, contoh seperti ada YP dan MG bersama, itu rata-rata mereka rebutan satu tick. Beli di 100, jualnya udah 101. Ya orang mungkin bilang, kenapa mereka mau cuan setipis itu ya, cuma 1% diambil? Karena volume mereka gede sekali, ya kan? 1%, kalau uang 10 juta mungkin kelihatan kecil. Tapi kalau uang mereka, coba teman-teman lihat, biasa mereka buy and sell itu bisa sampai puluhan miliar. Nah, 1% dari puluhan miliar itu udah bukan small money lagi, udah menjadi cukup signifikan kalau dilakukan secara konsisten. Nah, jadi makanya teman-teman, kalau memang mau scalping, ya harus saya bilang disiplin ya. Disiplin artinya kalau mau TP ya cari 2-3 tick TP, tapi kalau cut loss ya juga harus kecil. Jangan sampai TP-nya tipis tapi sekali udah balik arah teman-teman takut mau cut loss, dibiarkan sampai dia longsor ARB. Nah itu risk rewardnya udah nggak seimbang. Jadi ya teman-teman kalau mau masuk ke dalam saham scalping tetap harus ada pasang stop loss yang mepet, dan juga profit takingnya 2-3%, dan teman-teman lakukan itu berulang-ulang supaya volumenya gede. Jadi walaupun cuannya 2%, 3%, tapi kalau di repeat kan lumayan juga lama-lama seperti itu. Betul. Kalau memang sahamnya kelihatannya potensial ya nggak apa-apa, cicil-cicil ya bro ya, kita jual mungkin udah naik 2-3%, jual dulu 40% dari portfolio kita ya. Atau dia naik lagi misalnya 2% lagi, kita jual sebagian lagi gitu ya bro. Jadi mungkin bisa kita cicil-cicil juga kalau ada potensi memang kita lihat masih naik. Nah bro, kita sekarang akan coba lihat nih. Teman-teman tadi bicara tentang profit taking. Buat teman-teman yang ikutin grup Telegram dari Support Sekuritas ya, tadi di grup PNBS kita cuan banyak. Jadi teman-teman kita udah tadi kasih topik-topik lagi untuk minggu depan. Makanya teman-teman jangan sampai lewatin kesempatan untuk bisa scalping atau trading bareng dengan Support Sekuritas dengan buka rekening di ifom.supportsekuritas.com. Dan nanti kalau teman-teman tertarik ingin konsultasi dengan Bro Albert, bisa nanti hubungin ke Telegramnya AG Invest untuk bertanya lebih lanjut bagaimana caranya. Jadi nanti Bro Albert bisa bantu teman-teman untuk ngelihat tentang ngasih ini ya, ngasih advice buat teman-teman juga. Baik, nih Bro, nih pasti udah banyak nih yang nanya-nanya nih Bro. Ya tadi dari Pak Arif nih saya lihat sempat ada yang nanya bilang begini nih tadi Pak Arif. Apakah kalau sudah fake bid harga mau terbang? Mestinya kalau tadi kita lihat tadi omongannya Bro Albert, kalau dia udah hold banyak, justru kalau ada fake bid-nya tebel-tebel,
agak hati-hati ya bro ya, karena itu mestinya dia jualan ya. Jadi teman-teman, Yes, tadi betul. udah sempat dibahas tadi sama Bro Albert nih, Bro Arif ya. Kita lihat lagi, mungkin ada beberapa nih pertanyaan dari teman-teman cuan Rupes. Nah, ada yang nanya nih bro, dari Kevarijik katanya, apa saja nih perlengkapan yang disiapin, mungkin di layarnya komputernya Bro Albert kalau lagi scalping apa aja yang dilihat? Running trade kah, broker summary atau apa nih? Silakan bro. Oke, baik. Jadi saya juga ingin informasikan ke teman-teman, saya kan juga pengguna Sukor ya, supaya saya bisa langsung relate pas informasikan setup trading saya seperti apa. Pertama, saya ada running trade, di mana yang teman-teman lihat itu saham-saham apa saja yang dibeli ya di running trade itu kan ada. Nah ini tujuannya apa? Itu kan dia lewatnya cuma sekilas, kan? Tetapi itu memberikan kita sebuah gambaran bahwa ada saham apa yang lagi aktif. Nah ini adalah salah satu alat atau ya perlengkapan yang saya gunakan. Itu pertama. Kedua, saya menggunakan broker running. Dan broker running ini juga ada di Sukor Sekuritas, tapi di laptop ya, atau di PC, bukan di HP. Bahwa kita bisa memperhatikan sebuah pergerakan, sebuah sekuritas. Misalkan kita contoh masukin MG atau YP, ya kan? Nah, kita bisa tahu nih, dia membeli saham apa saja secara live. Di situ kita bisa nge-track langsung apa sih permainan atau mereka ingin beli saham apa di hari-hari itu. Jadi sudah ada dua, live trade sama broker running kedua. Nah, ketiga ya broker summary ini saya harus selalu open. Ya, broker summary ini artinya apa? Saya selalu memeriksa average price para scalper ya, supaya saya tahu pada saat saya mau entry risk reward saya berapa. Contohnya begini, saya mau masuk sebuah saham yang harganya 500 ya kan. Tapi kalau average price mereka adanya di 450, bagaimana saya mau masuk? Ya enggak. Kalau saya masuk di 500, saya lihat average price 450, mereka TP, saya sangkut. Kalau misalkan sekarang saya balik, oh ternyata saya melihat average price mereka di 530, tapi sahamnya lagi koreksi ke 500, barangnya banyak, ya kan? Berarti mereka ada banyak kepentingan untuk naikin itu kembali sahamnya, supaya barang mereka bisa keluar, ya kan? Broker summary itu kan lah ya, karena uangnya sudah masuk ke dalam. Kalau order book itu bisa nipu ya, karena uangnya belum masuk, kita bisa taruh lalu cabut lagi. Jadi broker summary itu juga tidak boleh lepas ya, selalu perhatikan broker summary. Nah, baru yang keempat ini adalah order book. Di order book itu kan kita bisa lihat pasang beberapa order book, supaya apa? Supaya teman-teman bisa cepat lihatnya ya. Kalau order book yang lagi aktif, lalu kita bisa melihat mereka mulai pasang entry point di mana, dan kita bisa tahu situasi bid dan offernya itu pada saat itu bagaimana. Apakah kita udah saatnya masuk atau kita harus antri di harga berapa? Itu juga saya selalu persiapkan. Nah, dengan itu semua, saya terakhir menggunakan yang broker ranking ya. Bukan broker ranking, stock ranking. Supaya saya tahu saham-saham apa yang lagi koreksi mendadak besar, biasanya saya lihat. Karena saya lebih suka mencari saham-saham yang lagi longsor dibanding saham-saham yang rally sudah berapa di atas 10%, itu malah rentan untuk sangkut di atas gitu. Ini menarik sih bro ya. Ada beberapa teman saya juga nih bro, beberapa teman yang dia suka banget beli justru di saham-saham yang udah ARB nih bro. Kalau udah ARB malah dihajar sama dia. Walaupun dia pakai money managementnya bagus ya, dia nggak langsung masuk banyak juga. Jadi Bro Albert juga mungkin ngelihat yang longsor mendadak, tiba-tiba Bro Albert langsung jadiin watchlist nih, ada sesuatu nih. Nah, kira-kira Bro, boleh dibagi nggak tipsnya? Ini longsornya apakah memang akan longsor yang benar-benar dia udah distribusi, Albert lihat dulu kah? Atau Albert lihatnya karena barangnya masih banyak, makanya Albert ambil kah? Atau gimana nih yang Bro Albert lihat? Oke, ya. Jadi pertama gini ya, saya harus kasih tahu dulu kenapa logika mencari saham yang longsor itu untuk scalping lebih menarik dibanding saham yang rally. Dari segi risk rewardnya sudah kelihatan jelas ya. Contoh, misalkan sebuah saham rally 10%, lalu kita lihat, wah ini udah 10%, siapa tahu bisa arah. Kita lihat, di pikiran kita kan harapannya dia sahamnya arah. Tetapi siapa yang bisa tahu kalau sahamnya bisa arah, ya kan? Kalau dari plus 10 tiba-tiba ARB itu risknya sudah seberapa besar, ya kan? Dan kalau sebuah saham sudah naik, kita harus tahu apa yang membuat dia naik. Berarti kan sudah banyak orang yang beli saham tersebut sebelum kita. Benar nggak? Kalau kita baru mau masuk sebuah saham 10%, berarti sudah ada banyak orang yang lot-lotnya di belakang yang mendorong saham tersebut. Berarti resikonya besar di kita yang baru mau masuk. Sedangkan kalau kita balik saham yang ARB, itu ada terjadi panic selling, ya kan, dimana orang-orang jualan, tak mungkin mereka baca berita yang panik segala macam, mereka panic selling sehingga sahamnya mulai longsor dari 3%, 4%, 5% mendekati ARB. Nah, jadi sekarang begini,
ARB itu adalah sebuah fitur di mana kita ditahan maksimum longsor itu 7%, ya kan? Jadi seumpamanya nih, worst case scenario, kita beli di ARB, lalu sahamnya nggak rally, kita nggak rugi kan pada saat hari itu, benar nggak, Ko Hendri? Kita masuk, Betul. sahamnya nggak rally nih, ya berarti kita nggak rugi, kita stuck di situ. Kalau besok pagi terjadi rally 2% saja, ya kita sudah cuan 2%. Tapi kalau dia balik ke neutral, kembali ke plus kosong ya, itu kita sudah untung 7%, kan lumayan, ya kan? Kita kan namanya scalping, ibaratnya mau cuan tipis, yang penting berulang-ulang. Nah, itu kenapa pertama kita harus memperhatikan atau lebih menarik memperhatikan saham yang koreksi dibanding kita kejar-kejaran saham yang sudah rally, ya, seperti itu. Dan kalau kita strateginya mau beli saham yang mendekati ARB ya, kan biasanya begini kekhawatiran para trader. Wah, kok nggak takut ya kalau misalkan sahamnya ARB besok ARB-nya 1 minggu bagaimana? Nah, itu yang banyak orang khawatirkan. Ya kita harus lihat dulu situasi ARB itu ada beberapa jenis ya. Ada saham yang sudah rally 3 hari arah. Ya jelas kalau mau ARB itu sudah hati-hati. Kenapa? Karena sahamnya udah 3 hari arah, ya naiknya udah 75% lebih. Gimana kita mau masuk ke saham seperti itu? Tapi kalau saham yang baru naik 5%, 8% mendadak ARB, ya kan? Itu berarti kan dia kembali mungkin ke harga dekat support atau ada kesalahan atau ke panic selling, saya bisa bilang panic selling. Berarti risk reward kita masih aman. Nah, pada saat itulah kita menggunakan panic selling itu menjadi kesempatan kita. Kenapa? Karena banyak orang yang keluar sebelum kita dan banyak orang yang panik menjual cepet-cepet karena takut sahamnya longsor. Kita justru ambil kesempatan itu untuk masuk dan cari profit yang sekitar 3-5% sudah bisa exit. Seperti itu strateginya, Ko Hendri. Oke, jadi poinnya teman-teman cuan tupas udah nangkep ya, bahwa memang harus kita lihat juga, jangan yang udah arak berhari-hari, tadi kata Bro Albert ya, tapi cari yang memang mungkin dia baru gerak, tapi tiba-tiba dijatuhin ke ARB, atau dia turun lagi ke netral dari yang naik misalnya 7%, atau jadi netral lagi. Nah, teman-teman perhatiin tuh saham-saham kayak begitu, itu bisa jadi risk reward-nya cukup menarik nih ya, Bro. Ya, karena memang buat dia naik tadi, misalnya awalnya bisa naik 7%, 8% kan, itu ada akumulasi dulu tentu ya, harus ada flow dana dulu nih yang masuk, dan dia memang belum naik terlalu banyak. Jadi itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman, bisa jadiin watchlist untuk teman-teman jadiin saham untuk scalping. Bro, ini ada satu pertanyaan dari teman-teman dari Keva Rijik, ini pertanyaan menarik juga. Berapa lama Bro Albert narik periode broker summary ini agar tidak tergocek big player yang sudah pindah broker? Nah, itu pertanyaannya, Bro. Oke, ya jadi begini, justru namanya scalper ya, kita nggak boleh punya pemikiran untuk nginap lama-lama di dalam sebuah saham ya. Kalau memang tujuan kita scalping, berarti kita harus in and out secepat mungkin. Kenapa? Yaitu untuk meminimalisir situasi bahwa nanti suatu saat mendadak ada big player, TP bagaimana? Ya kan, itu yang tidak ingin kita lakukan. Nah, sekarang kan investor melakukan profit taking itu pasti ada pertimbangan ya. Mungkin harganya sudah tercapai atau performance-nya sudah bagaimana atau ada berita apa, itu kan ya ada investor ataupun ada swing yang bisa mendadak TP. Nah, tetapi mereka itu nggak langsung seperti scalper yang masuk semua, jual semua. Enggak, mereka kan harus melihat price action dan seterusnya. Itu kenapa kalau kita sebagai scalper melihat, oke, broker summary-nya ini free of big player ya, dalam waktu 1 minggu terakhir misalkan isinya cuma scalper, ya teman-teman aman, ya kan? Jadi bisa in and out dengan cepat supaya tidak nanti mendadak kena TP player-player yang besar yang sudah mungkin simpan setengah tahun atau 1 tahun dan seterusnya. Jadi asalkan teman-teman disiplin untuk in and out dalam waktu yang cepat, itu teman-teman nggak perlu terlalu khawatir sih kalau di TP dengan big player. Nah, seumpamanya nih, kalau ya bad luck lah ya, artinya pas kita masuk ada big player keluar, ya itu mesti nggak mau ya cut loss. Kenapa? Ya kita bukan ibaratnya kita scalper disuruh lawan sama investor, mana mampu kita siapkan dana yang sekian, mereka investor dananya besar sekali, ya kebetulan kita masuk naik KTP, kita sudah harus keluar dari saham tersebut, nggak mampu kita tampung barang mereka yang besar seperti itu. Kira-kira strateginya seperti itu ya, jadi harus hati-hati memang kalau mau scalping di saham. Baik. Bro, kalau tadi kita bicara tentang ini ya, tentang average price. Kita, Bro Albert, ngelihat average price dari satu broker misalnya 500 contohnya. Itu Bro Albert lihatnya 500 ini average price hari itu aja, atau Bro Albert mungkin ada cara, oh seminggu terakhir mungkin yang kita lihat ada akumulasi di seminggu terakhir, itu average price seminggu terakhir ini kita liatin, atau memang pas dia baru masuk dari awal Bro Albert lihat time frame-nya udah berapa hari nih dia ngambil. Kayak gitu nggak sih, Bro? Atau memang hari itu aja cukup, Bro? Oke, ya. Jadi begini, sebenarnya
teknik yang bisa dipakai, kita nggak patokin 1 bulan, 1 minggu, atau berapa hari ya. Tetapi contoh begini, seumpamanya pada saat hari itu kita mau scalping saham A, dia ada terjadi akumulasi oleh sekuritas, contoh ya, pakai AZ lah ya, kita pakai AZ. Nah, jadi kita perhatikan dulu sekuritas AZ ini, kita tarik satu persatu, satu hari, misalkan hari ini, lalu kita tarik lagi AZ ke hari kemarin, sampai maksimum 1 minggu. Lihat apakah AZ ini pergerakannya seperti apa. Kenapa? Karena pada saat hari itu AZ itu lagi aktif, dan karena kita mau scalping, ibaratnya ya antara bersama AZ ini, ya kita harus tahu average price mereka bagaimana. Sehingga kita ya tarik beberapa hari sampai AZ ini kalau udah nggak ada aktivitas setelah di luar 1 minggu itu, ya kita stop di situ. Jadi bisa saja cuma 2 hari, bisa saja 3 hari, tapi maksimumnya ya 1 minggu kalau untuk scalping. Karena kalau sudah kepanjangan, itu ya saya bisa berasumsi bahwa itu udah bukan scalper. Mereka yang nginap lama-lama ini bisa saja swing, bisa saja mau berinvestasi jangka panjang, ya itu bukan urusan kita. Yang kita butuhkan adalah AZ, karena kita sudah lihat dia aktif di hari itu, ya kita tarik cuma buat memastikan average price mereka itu aman tidak buat kita entry. Seperti itu. Ya. Baik. Baik, bro. Jadi memang harus lihat yang paling rame siapa nih, mungkin top 2 atau top 3 broker summary-nya, terus lihat beberapa hari sebelumnya dia udah ada akumulasi juga nggak ya, bro ya? Yes. Kalau udah ada, kita lihat average price-nya, dan teman-teman bisa masuk di bawah atau mendekati harga average price-nya. Betul. Jadi semakin Yes. di bawah itu, makin poinnya aman. itu adalah makin aman, dan risk reward-nya makin menarik buat teman-teman melakukan scalping. Bro, ini ada titip salam nih, titipan salam dari Ibu Lia Jenny, katanya thanks Ko Albert buat degiknya, kayaknya cuan banyak nih Bu Jenny ya. Iya, kebetulan memang hari ini banyak yang profit taking kita, beberapa saham kita keluar seperti tadi pagi Temas naiknya kan cukup banyak, kita akumulasi itu sempat dapat arah ya Temas. Lalu INTP juga kita kemarin keluar lumayan banyak. Jadi memang 2-3 hari terakhir ini banyak yang cuan di dalam grup AG Invest, sehingga mereka semua mungkin lagi seneng-seneng nih weekend. Iya. Betul. Kita juga kemarin ini bro, di grup Telegram Cuan Rupas, itu kita cuan juga di MNC, kita juga lumayan nih, teman-teman nggak lama pegang udah naik 7%-an. Jadi memang menarik nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sekali lagi yang belum punya akun di Support Sekuritas, buat teman-teman dapat advice dari Ko Albert, silakan nanti hubungin ke Bro Albert, dan teman-teman juga langsung buka akun aja di Support Sekuritas, karena semua teman-teman yang udah buka akun di Support akan langsung dapat akses masuk ke Telegram grup Cuan Rupas. Di situ akan ada advice dan juga insight buat teman-teman, topik-topik yang menarik. Dan kita memang dari kemarin tadi Bro Albert bilang degiknya udah untung banyak, kita juga di MNC dan juga di PNBS. Jadi teman-teman jangan sampai miss kesempatan ini di bulan November, karena banyak lomba-lomba yang tadi dibilang itu akan bikin market itu untuk saham-saham yang apalagi yang kecil-kecil nih bro ya, akan ada banyak aktivitas transaksi, dan kita manfaatin momentum ini untuk bisa scalping nih. Jadi silakan teman-teman buka akun di Support Sekuritas di link di bawah tuh ya, yang udah saya pin di eform.supportsekuritas.com, dan silakan hubungin ke Telegram AG Invest untuk bertanya ke Ko Albert bagaimana kalau mau dapat advice dari Ko Albert juga. Nah, teman-teman, kita akan lanjut lagi nih di Q&A yang teman-teman sudah tanyakan. Banyak sekali nih, bro. Ada pertanyaan ini nih, bro. Ada les privat nggak nih, Bro Albert, untuk belajar scalping Ko AG katanya? Waduh, ditanya gitu. Iya. Ada lesnya. Ya, bagi teman-teman yang memang ingin mencoba mendalami dunia scalping ya seperti apa, dan kita mau mendalami order book seperti apa itu, ya bisa pertama nanti hubungi admin di AG Invest ya. Nanti teman-teman bisa lihat di Telegram ya @AG Invest Admin, ataupun cek di YouTube saya. Itu teman-teman bisa hubungi, karena kita memang ada kelas secara private untuk mempelajari ya ilmu market making ya, dari bukan cuma scalping tetapi one package ya, one full package. Saya akan ajarkan semua bagaimana teman-teman menganalisa pergerakan money, asing, lokal, cara pemikiran para big player seperti apa, para scalper seperti apa, psikologi dan portofolio, semua itu ada. Tapi itu sesi beda dengan yang grup AG Invest, itu lebih private mentorship ya saya bisa bilang. Dan itu bisa teman-teman nanti kontak hubungi AG Invest admin di Telegram. Baik. Jadi teman-teman sekali lagi ya, tetap stay tune makanya di Support Sekuritas, dan buka akun secepatnya di Support Sekuritas buat dapat teman-teman dapat topik-topik yang menarik nih sepanjang bulan ini. Baik teman-teman, kita akan coba lihat pertanyaan berikutnya nih. Jika lihat dari order booknya, bisa ketahuan bandar lagi akumulasi atau distribusi gimana nih Bro Albert katanya? Lihat order book doang tapi bisa tahu nih ada akumulasi atau distribusi. Ada Bro? Oke. Jadi begini, sebenarnya konsep akumulasi dan distribusi itu kita baru bisa tahu
kalau kita memperhatikan broker summary ya. Karena broker summary yang memberikan kita data lebih banyak harga mereka berapa dan barang mereka bagaimana. Kalau order book saja yang kita perhatikan, kita nggak tahu barang mereka ada seberapa banyak dari hari kemarin atau 3 hari yang lalu, ya kan. Jadi kalau cuma memperhatikan order book semata-mata seperti itu, kita akan agak kesulitan mencari average price mereka dan barang mereka seberapa banyak. Sehingga tidak disarankan kalau misalkan mau trading itu cuma perhatikan order book, nggak mau lihat broker summary, itu akan sulit ya untuk kita menentukan entry range berapa, profit taking berapa. Nah, tetapi order book itu bisa memberikan kita sebuah hint, sebuah gambaran di mana kapan sih mereka kepingin melakukan pembelian di harga berapa sih, kan seperti tadi yang saya sudah jelaskan, kalau ada mereka mulai beli ya secara menyelinap, saya bilang ya, di satu harga mereka akan akum terus, itu nanti live trade-nya muncul. Atau mereka sudah mulai pasang fake bid nih, kalau mereka pasang fake bid saatnya mereka sudah mau berjualan. Jadi itu justru teman-teman udah harus slow down, jangan masuk atau HK sahamnya karena mereka sudah setupnya selesai, mereka pasang fake bid, nah mereka berharap teman-teman mulai HK sahamnya. Jadi kira-kira harus hati-hatinya di situ. Kalau order book memberikan kita gambaran di fake bidnya dan niat mereka mau seperti apa, gitu. Bro, saya pernah dengar nih mengenai order book ya. Ini ada beberapa temen yang dia percaya bahwa kalau fake bid itu biasanya angkanya tuh nggak jauh-jauh, misalnya 10.000, ini 10.000 juga, sekitar kepala satu semua, misalnya 10.000, 10.000, 10.000. Bener nggak sih bro, mitos kayak begitu, atau Albert lihatnya di market itu beda tuh juga sering banyak? Maksudnya gimana nih? Jadi harganya itu antara harga yang bid, misalnya harga pertama, harga kedua, harga ketiga, ini volumenya nggak jauh-jauh beda. 20.000, 21.000, 20.000 lagi. Jadi dia kayak agak mirip semua gitu, bro. Itu maksudnya mendeteksi fake bid ya? Iya. Ya, jadi betul. Kalau misalkan sebuah saham di mana jumlah volumenya itu misalkan 10.000 semua ya, kan mereka akan keblok tiba-tiba mendadak tebel nih 3 harga. Misalnya dari harga 100 sampai harga 98 ada 11.000, 12.000, 13.000. Nah, itu sebenarnya si big player ini mungkin pasangnya ya 10.000 semua di harga itu. Iya kan, karena mereka mungkin ada tombol yang cepat gitu untuk masang 10.000 semua. Nah, tetapi sisa-sisanya itu yang 1.000, 2.000, 3.000 ini mungkin ya retail-retail yang coba ngikutin di belakang. Nah, sehingga sebenarnya yang paling diuntungkan adalah ya big player tersebut. Mereka tahu ada berapa lot yang ngantri yang bukan barang mereka, karena mereka pasang 10.000 semua. Berarti kan yang di luar 10.000 adalah barang bukan mereka punya, ya kan? Jadi mereka bisa hitung-hitung nih, apakah saya bisa exit sekarang? Karena kalau dia hitung-hitung order booknya mencukupi untuk menampung lot mereka akan lepas itu haki semua mereka. Lalu teman-teman akan dapat barangnya semua, dan sedangkan mereka sudah exit, mungkin sudah profit taking 1-2%. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi memang benar kalau melihat tembok yang rata, rapi-rapi begitu ya, itu kemungkinan besar ya itu fake bid juga. Gitu. Oke, jadi kalau yang mirip-mirip, betul bro ya, kalau yang memang agak mirip-mirip kita mesti agak hati-hati nih ya. Nah sekarang betul. Ada pertanyaan nih bro dari ini Pak Kolonel Fendi katanya. Bro Albert, gimana cara ngelihat saham scalping yang potensi cuan seperti OAG nih? Itu ya, jadi kayak filter, ini saham bakal dinaikin kencang ini. Biasanya kalau scalping apa aja di bro? Mungkin ada story nggak bro? Selain broker summary, atau ada story misalnya kayak isunya kah atau apa? Mungkin ada nggak ya bro Albert lihat dulu sebelum market buka? Oke, ada 2 hal yang saya biasa lakukan ya untuk mencari saham scalpingan, yang artinya second liner atau third liner dan berpotensi untuk rally. Sebenarnya seperti ini, mungkin teman-teman sering dengar di luar sana di YouTube ya, orang suka mengajarkan untuk ngejar saham yang ya aktif, ya kan? Kalau dia naik 5% kejar. Ya itu nggak ada salahnya sih, karena teman-teman kalau sudah beli saham yang naik 5%, itu adu cepat. Ya mereka sudah naik 5%, jadi teman-teman ya adu siapa cepat profit taking, siapa yang akumulasi duluan, ya itu yang cuan. Yang terlambat ini, walaupun analisanya benar, ya mereka tetap akan kalah. Karena sangkut semua, mereka nggak berhasil keluar, yang berhasil keluar yang lebih cepat. Tetapi kalau strategi saya yang saya lakukan adalah saya beli saham yang yang paling sepi, tetapi ada sentimennya. Ya, saya nggak beli saham yang saham zombie, di mana ibaratnya saham tersebut itu nggak ada story sama sekali, berita juga nggak ada. Itu sangat sulit untuk meyakinkan retail-retail untuk beli saham tersebut. Ya, jadi contoh, misalkan kita beli saham sampai yang orang-orang nggak pernah dengar. Itu bagaimana cara kita mau yakinkan mereka beli saham tersebut? Laporan keuangan misalnya minus, perusahaannya kita nggak tahu itu perusahaan apa. Itu kan takut orang beli. Tapi kalau perusahaannya
ya minimal setidaknya ada berita liput ya. Misalkan, contoh ada laporan keuangannya membaik, atau ada mau RUPS, atau mau macam-macam nih, ada sentimen yang beredar. Tetapi saham itu ada terjadi pembelian terus konsisten oleh sekuritas-sekuritas, misalkan BK, ya. BK dia beli, atau BQ, dia beli pelan-pelan, ya kan. Nah ini dia punya sahamnya belum diketahui orang, ya belum aktif. Jadi sahamnya ini bisa aja plus 1% atau minus 1%. Itu saham-saham yang biasanya memberikan saya cuan paling banyak. Kenapa? Karena pada saat saham tersebut lagi diakumulasi ya, itu kan nggak ada terjadi price yang naik, ya kan? Tapi kita sudah bisa nge-track salah satu sekuritas yang mencoba mengakumulasi tersebut. Jadi kita nanti teman-teman bisa lihat di hari sebelumnya ada dia nggak. Kalau ada, tarik lagi nih. Kalau ternyata beberapa hari ini mereka beli terus ya sahamnya, nah ini teman-teman sudah tahu nih, mereka sudah mulai diam-diam akumulasi. Dan harganya belum sempat naik, teman-teman sudah boleh beli. Walaupun kita nggak tahu nih akan seberapa lama dia di dalam ya. Artinya bisa saja dia sideways 3 hari. Atau saya 1 minggu, kita nggak tahu. Tetapi pada saat saham itu ramai, itu potensi profitnya bukan cuma 2-3%, bisa 10%, 15%. Kenapa? Karena pada saat scalper masuk, sahamnya kan naik, dikejar lah sama orang-orang yang contohnya seperti Temas. Itu saya sudah beli saham itu dari harga 300-an ya. Itu kan dia sempat sideways, lama-lama banget. Oh tiba-tiba pada saat ramai, ya itu kita punya profit bisa sampai ada 25% karena arah. Dan itu teman-teman saya di dalam grup EJ Invest mungkin witness ya. Dia tahu saya sudah sebut Temas pada saat nggak ada orang ngomong Temas dan harganya itu sideways dan diam-diam. Tapi sekali profit ya di semua cuannya tebel gitu, nggak cuma 2-3%. Kira-kira seperti itu ya strateginya ya. Menarik ya bro ya. Waduh ini banyak banget nih ilmunya, luar biasa nih teman-teman. Ini dibagiin ya. Jadi pertama tadi harus lihat memang ada akumulasi yang konsisten dalam durasi waktu tertentu ya. Tadi yang pertama. Yang kedua juga harus lihat juga jangan sembarangan pilih yang nggak ada isinya gitu. Ibaratnya nggak ada berita, nggak ada corporate action apapun. Perlu kita lihat ada nggak sih yang kemungkinan nge-trigger saham ini untuk jadi omongan di media atau dia dapat sentimen positif. Jadi ya teman-teman, 2 filter itu yang dipakai oleh Bro Albert untuk memilih watchlist saham yang untuk bisa di-scalpingkan. Nah, terima kasih nih Bro Albert. Kita lihat lagi nih pertanyaan lain. Ada nggak yang tuh dari Pak Fendi bilang terima kasih Bro sudah dijawab pertanyaan saya. Thanks. Saham arahnya oke. Mantap. Nih Bro, ada pertanyaan. Nah, ini volume yang ditanya nih. Dari volume aja kok, emang bisa kita deteksi akumulasi distribusi. Ini maksudnya volume apa nih? Apakah transaksinya mungkin kalau lagi hari itu volumenya lebih tebal dibanding sebelum-sebelumnya, kalau pakai technical ya technical analisis ya Bro ya, itu dianggap sahamnya akan lebih gampang untuk naik. Betul nggak Bu? Kalau udah lihat kayak gitu. Oke, kalau kita cuma secara mentah-mentah lihat indikator volume ya, kita nggak bisa tahu kalau saham itu akumulasi atau distribusi atau bagaimana. Kenapa? Saya kasih tahu sederhananya seperti ini. Contoh, saya sama Bro Hendry deh, kita jual beli barang terus sahamnya di satu harga, ya kan? Tetapi ternyata at the end of the day, ternyata kita cuma tukar-tukar tangan. Ya saya misalnya beli di 100, jual ke Bro Hendry 99. Lalu nanti udah barangnya semua ke Bro Hendry, nanti Bro Hendry jual lagi ke saya. Dan kita repeat itu terus sampai terjadilah pembengkakan volume, ya kan? Karena orang lihat, wah ini saham ramai nih. Tetapi kalau kita perhatikan, ternyata nggak ada yang nampung. Kita cuma nukar-nukar barang. Sehingga itu nggak bisa kita bilang akumulasi, walaupun nanti di volume chartnya itu bisa spike tinggi sekali ya. Nah jadi akumulasi itu juga bisa dengan volume rendah itu juga bisa terjadi akumulasi. Contoh, misalkan saham itu nggak terlalu ramai deh, tetapi yang dominan itu satu sekuritas. Ya dia beli saham tersebut pelan-pelan, tetapi pada saat hari itu nggak terjadi ramai transaksi. Itu bisa saja terjadi akumulasi karena yang prinsip akumulasi adalah satu orang mengambil banyak barang dari beberapa orang. Itu kan mengakumulasi. Saya mau menampung nih barang-barang ini sebanyak-banyak mungkin karena saya mau persiapkan markup sahamnya. Itu kan adalah konsep dasar akumulasi. Jadi kita jangan sampai terkecoh oleh volume ya, karena volume itu bisa mengartikan banyak hal ya. Bisa aja distribusi, bisa saja akumulasi, bisa saja nggak ngapa-ngapa, cuma orang tukar-tukaran barang. Nah, tetapi volume itu ada positifnya juga. Saya nggak bilang volume itu mentah-mentah nggak berguna. Volume itu menunjukkan bahwa sentimen terhadap saham itu banyak ya. Kenapa? Kalau volumenya gede, berarti potensi ada banyak orang yang matanya tertuju di saham itu dong. Benar kan? Karena ada banyak transaksi terjadi. Nah, kalau seperti itu, berarti kita cukup menarik untuk beli di saham itu atau memperhatikan minimal di saham itu. Kenapa? Karena mungkin terjadi volatility. Kalau sahamnya longsor, ya kita bisa koleksi. Kalau sahamnya mulai naik, ya kita pelajari apakah ada euforia. Kalau euforia, ya kita ikut masuk supaya sahamnya bisa memberikan kita cuan.
gitu. Betul. Jadi Ya, memang volume itu nggak bisa dibilang akumulasi induktif karena memang itu dua-duanya memang terjadi karena match itu terjadi volume ya bro ya, makanya kita nggak bisa jadi itu indikator untuk mendeteksi suatu saham lagi diakumulasi apa enggak. Nah ini pertanyaan berikutnya bro, ini betul. pertanyaannya dari Ibu Lydia nih. Misalkan katanya pas kita masuk big player keluar, terus kita cut loss, tapi 5 menit kemudian big playernya masuk lagi. Nah ini kayak gimana nih bro? Ini bikin galau nih. Mungkin Bu Lydia pernah diginiin ya, di ghosting ya. Jadi dia masuk, big playernya kelihatan dia distribusi, dia cut loss, malah big playernya masuk lagi ke dalam. Itu gimana bro pandangan bro? Ya, itu kenapa kalau saya biasa ngajarin semua member saya ya, itu kalau mau scalping jarang untuk kita lakukan all in masuk dalam dana satu kali tembak gitu ya. Maksudnya bagaimana? Kita punya uang mau scalping udah sediain 100 juta. Itu ya jangan kita beli 100 juta langsung tembak satu kali masuk satu harga. Ya untuk mencegah situasi yang seperti ini ya, di mana kita pada saat masuk langsung terjadi distribusi. Nah, jadi kalau misalkan kita split harga dana kita yang 100 juta misalkan split jadi 50 juta, 50 juta. Jadi masuk misalkan kita beli sebuah harga saham 100 kita masuk 50 juta ini. Pada saat kita masuk dia ada terjadi distribusi. Kita kan slow down dulu, kita diam dulu. Kenapa? Karena kita ada masih dana untuk average down. Nah, disitulah kita ada waktu beranalisa kembali. Apakah average down ini, apakah koreksi ini adalah koreksi pullback sehat, ya, di mana ya mereka cooling down ya. Kan si big player ini bisa aja habis akumulasi mereka buang sebagian barang. Karena kalau mereka cuma beli, kapan bisa keluarnya? Jadi kan beli, keluar, beli, keluar. Nah, pada saat mereka keluar, nah itulah kita melihat lagi. Kalau misalkan kita udah nggak sengaja masuk yang pertama ya pada saat mereka markup, ya kita cari kesempatan buat masuk yang kedua, second part 50 juta ini pada saat pullback. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan sebuah posisi di mana kita masuk tiba-tiba sahamnya koreksi, kita slow down dulu, jangan langsung tembak-tembakan atau cut loss. Kenapa? Biasanya orang terburu-buru cut loss juga ya. Mereka belum apa-apa baru masuk, panik, turun sedikit cut loss, padahal broker summernya masih bagus, cuma terjadi goncangan harga mendadak. Nah itu orang-orang cut loss. Habis cut loss dia naik di HK kembali. Jadi nanti udah dapat barang harga bagus, malah gara-gara panik cut loss ya akhirnya sahamnya makin jelek average price-nya. Jadi strateginya untuk menghadapi situasi ini, pecahkan dana teman-teman menjadi beberapa bagian supaya bisa mendapatkan entry range di beberapa harga, supaya meminimalisir ya ini panic selling ini pada saat masuk lalu sahamnya koreksi ya nggak panik dulu, kita masih ada kok dana yang buat kita masuk ya. Jadi ini sebuah disiplin yang bisa teman-teman tiru supaya memperbaiki performance scalping teman-teman sekalian. Baik, jadi Ya, teman-teman tadi ya kita harus punya range harga yang berbeda-beda untuk masuk. Jadi bisa 3 kali cicil mungkin ya, atau 3 sampai 4 kali cicil mungkin teman-teman bisa lakukan seperti itu agar psikologis teman-teman juga lebih tenang bro ya. Kalau duit gede sekali tembak, sekali turun dikit ya paniknya berasa banget ya bro ya, karena duitnya yes, gede betul, gitu. betul, betul. Apalagi nih bro, kalau baru jadi trader gitu ya. Jadi lihat rugi 500.000 aja tuh belum belum terbiasa bro. Langsung main jantung Iya, langsung langsung kuat. mau cepat-cepat. Benar. Gila. Yes, makanya. Jadi sering Tuh. terjadi panic selling atau enggak. Makanya gini ya, saya melihat sebuah trader itu selalu melakukan action yang tidak rasional. Contohnya seperti ini. Kita tahu bahwa trader itu kadang dia suka banget panic selling ya, artinya pas beli karena mereka ini mindsetnya mau scalping. Kadang beli sekali turun panik langsung jual. Tetapi pada saat misalkan sahamnya udah minus 5%, mereka tiba-tiba jadi nggak mau jual. Mikirnya apa? Wah nanti tunggu dulu pullback, tunggu dulu siapa tahu naik. Dari yang udah minus 5% nggak dijual-jual, padahal broker summernya sudah jelek, sudah distribusi. Di hold lah lama-lama sampai minus 10, minus 15, sampai minus 20. Nah akhirnya cut loss-nya nanti pas minus 30%. Itu kan udah terlalu dalam. Jadi jangan sampai begini. Teman-teman kalau mau cut loss itu bukan karena harga naik atau turunnya sebenarnya. Kalau teman-teman nanti sudah mempelajari scalping lebih dalam ilmunya, orang itu harus cut loss itu pada saat broker summernya jelek, bukan pada saat harganya jelek. Kenapa? Kalau harganya itu koreksi tapi broker summernya bagus, justru teman-teman harus nambah, bukannya malah cut loss tanpa arti begitu ya, malah kasih barang ke big player lebih harga murah. Bukan, pada saat harganya koreksi broker summernya bagus, teman-teman justru nambah. Tapi kalau harganya memang koreksi dengan disertai distribusi, baru teman-teman cut loss. Itu baru cut loss yang sehat ya, artinya dengan analisa, bukan main asal lempar barang cuma karena terjadi volatility harga gitu. Baik, ini Paham menarik ya? banget sih bro ya. Betul, saya paham sih penjelasannya enak banget. Jadi memang
ternyata teknik di market itu banyak teman-teman ya. Kalau technical analysis ya di support teman-teman mungkin kenal Ko Wilson ya, Ko MY, terus juga kalau fundamental misal ada Ko Jason ya, saya juga, dan juga kalau bandarmologi ini salah satunya adalah Bro Albert, ini expert banget. Dan teman-teman kalau lihat tadi ini banyak banget testimoni yang bilang udah cuan banyak. Tadi saya nyari pertanyaan sampai susah bro, gara-gara teman-teman pada bilang, waduh cuan banyak, terima kasih kok Agi, terima kasih kok Agi. Ini hari ini kayaknya pada cuan happy-happy semua nih ya. Jadi teman-teman jangan lupa tuh sekali lagi ya, buka akun di Sukor Sekuritas. Makanya buat biasa dapat advice juga dari Ko Albert, nanti tinggal hubungin aja ke Ko Albert. Gimana Ko Albert? Setelah saya punya akun di Sukor, saya berikutnya pengen belajar dari Ko Albert. Nah silakan hubungin aja ke grup Telegramnya Bro Albert. Nah gitu teman-teman ya. Nah sekarang kita akan coba lihat nanti pertanyaan berikutnya nih bro. Mau beli lagi, duit habis buat cicilan kakak. Waduh malah curhat ya, ini bukan pertanyaan nih bro, curhatan. Ini baru awal bulan udah bilang duit habis nih. Waduh. Kayaknya kita mesti ada giveaway nih bro berikutnya nih bro ya. Ya boleh, nanti coba adakan beberapa event-event yang menarik nih Ko Hendry nih. Nanti saya coba rekomendasiin juga nih. Ada Mbak Ai nih kan yang lagi nonton nih. Kalau ada Mbak Ai boleh nih kita nanti tanya-tanya. Nah sekarang kita lihat nih. Ini pertanyaan ini udah ditanya belum tadi ya? Cara tahu volume tebel karena lempar-lempar barang atau enggak gimana katanya nih bro? Oke, ya jadi begini. Sebenarnya ini sederhana sekali ya cara kita tahu barang ini dilempar-lempar atau bukan diakumulasi, itu adalah seperti ini. Jumlah buy dan sell-nya itu besar, ya kan? Misalkan dia belinya 10 miliar, tapi jualnya juga 10 miliar. Jadi netnya itu kecil, cuma mereka buy and sell-nya ini gede. Nah, itu salah satu teknik ya, teknik para market maker untuk create volume supaya kelihatan ramai. Padahal mereka gunakan dana ya cuma mungkin sekitar sedikit. Maksudnya seperti apa? Contoh begini ya. Mungkin saya kasih ilustrasi lebih gampang untuk dibayangkan. Saya punya uang 100.000, ya kan? 100.000 ini, ya kalau saya pegangnya cuma 100.000, net saya punya uang, saya cuma bisa beli sebuah saham 100.000. Tetapi sekarang, di market, saya bisa begini, saya beli 100.000, jual 99.000, nanti beli 99.000, jual 100.000, dan saya ulang-ulang melakukan seperti itu. Nanti yang tercetak di buy berapa banyak, ya seberapa banyak saya melakukan buy. Jadi uang 100.000 ini saya bisa menjadi 1 juta buy. Padahal ya karena saya melakukan buy-nya 10 kali. Tetapi teman-teman perhatikan, ternyata saya juga jual uang ini 10 kali. Sehingga apa? Pas kita melihat, oh ternyata saya ini, si Albert ini beli barang 1 juta, jualnya 1 juta. Padahal modal saya netnya cuma 100.000. Nah inilah teknik yang dipakai buat para market maker untuk meng-create sebuah volume yang saya bisa bilang fake volume ya, dimana mereka cuma pindah-pindah tangan supaya nanti misalkan orang-orang yang belum beli nih, mereka lihat kan malam-malam analisa, wah ini volumenya gede nih, saya mau beli karena volumenya gede. Ya jangan langsung main asal beli, kita pelajari dulu mereka barangnya ada banyak. Nah kalau benar-benar banyak silahkan kita boleh beli, tapi kalau barangnya sedikit ya teman-teman beli banyak-banyak ya teman-teman yang sangkut semua, mereka pada exit semua. Jadi strateginya harus hati-hati gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Bro, berarti kalau kita bicara tadi akumulasi yang tadi kita bicarakan, berarti kita juga lihat, misalnya bayarnya kuat nih bro, tapi sellernya juga gede gitu. Kalau kita lihat di broker summary, kok sellernya gede juga, bayarnya juga gede. Nah itu juga kita agak hati-hati bro, ya jangan sampai juga kita lihat ada balance seller sama buyer sama-sama kuat ya bro ya. Karena takutnya cuma lempar barang. Yes, benar. Yang penting netnya itu habis plus dan minus kita gabungkan. Kalau selisih jauh dibayar, berarti akumulasi. Kalau selisih jauh di sell, yaitu distribusi. Kalau mereka mirip-mirip, ya itu cuma neutral, beli ganti-ganti tangan doang, gitu. Iya, betul. Mantep nih. Kita lihat lagi nih ya. Sukor kapan adakan lomba juga? Wah, pertanyaan dari Pak Ridwan. Terima kasih masukannya, Pak. Nanti kita coba, masukannya kita coba nanti akan diskusikan ya. Iya nih, Ko Hendry. Kalau misalkannya AZ adakan lomba, ini kita mungkin para yang, kami ini akan sangat antusias untuk mengikutinya nih ya. Waduh, seru ya. Oke. Nanti kita coba bahas ya, bro ya. Waduh, Sukor bikin lomba nih, seru juga ya. Benar-benar. Nah, sekarang pertanyaan coba kita lihat. Kalau harga saham stagnan nih bro, katanya 1-2 minggu, ini pertanyaan dari Pak Salih Saputra ya. Tandanya lagi diakumulasi itu apa katanya? Kalau udah stagnan, emang jadi maksudnya mungkin apakah sahamnya stagnan itu biasanya akumulasi itu ciri-cirinya kayak gimana bro? Oke,
ada satu saham yang mungkin teman-teman bisa langsung pelajari karena saya baru menganalisa saham ini dan ini juga sudah ada di YouTube saya ya. Coba trace back kembali 1 bulan yang lalu, saya kan sempat membuat video YouTube tentang sebuah saham yang kodenya BIRD, yang Bluebird. Nah, BIRD ini saya kasih tahu saja langsung bahwa siapa sih sekuritas yang market makernya. Ya, teman-teman bisa perhatikan kode BQ ya. Nanti teman-teman lihat secara detail di BIRD ini, sekuritas BQ itu ya itulah tanda akumulasi. Dia setiap hari mengalokasikan dana ratusan juta untuk membeli saham yang sepi sekali. Saya bisa bilang pada saat saya infoin BIRD di dalam YouTube saya, itu sahamnya masih sepi sekali. Nah, saya kan bilang, saham yang sepi tetapi ada sentimen, itu adalah saham yang paling menarik. Kenapa? Karena orang itu gampang mencari saham yang sudah naik. Semuanya tahu cara mencari saham yang naik. Jadi kalau teman-teman rebutan saham yang sudah naik, ya rewardnya sudah kecil. Tapi kalau mau mendeteksi saham yang sepi tetapi berpotensi dinaikin, itu kan tidak gampang. Nah, itulah salah satu strateginya di mana ya teman-teman coba nanti pelajari. Kalau mau tahu yang namanya akumulasi itu seperti apa dan jangka panjang ya. BIRD itu kan permainannya jangka panjang, nggak dalam 1 hari naik langsung rally ARA atau enggak ARB, enggak. Si BQ ini pelan-pelan melakukan akumulasi belanja ratusan juta, sepi-sepi ratusan juta, nggak ada siapa-siapa, sampai akhirnya sahamnya pelan-pelan naik sampai sekarang udah 1000 berapa nih, 1004-an ya. Jadi teman-teman nanti pelajari ya, setelah mungkin nonton live ini, broker summary itu dibuka 1 bulan yang lalu, perhatikan bener nggak si BQ ini akumulasi terus saham-saham BIRD ini. Nah, itu nanti teman-teman akan mendapat gambaran lebih detail. Akumulasi itu cara lihatnya seperti apa. Ya, itu salah satu tips. Saya sudah bukain buat teman-teman supaya bisa analisa juga biar makin pintar melihat akumulasi bandar. Ya. Keren, mantap bro. Nih sampai ada usul nih bro, nggak dari Pak Mix Minders ya, katanya kalau adain lomba tolong hadiahnya kursus broker summary sama Bro Albert. Waduh, Wah. hadiahnya bro, nggak minta barang ya. bro. Ya. Luar biasa sekali ya, terima kasih ya. Itu nanti kalau memang dari Sukor adakan lomba ya kita bisa bicarakan lagi. Memang menarik sekali ya. Saya juga ingin, memang tujuan saya ini banyak untuk ya sharing-sharing buat teman-teman supaya teman-teman ini nggak gampang dijebak oleh para market maker. Karena apapun yang teman-teman dengar di berita itu jangan langsung saya bilang terima mentah-mentah ya. Kita harus analisa dulu. Karena dari 10 informasi bisa saja memang 5 itu benar, tapi 5 itu tujuannya untuk menjebak teman-teman. Jadi kita harus bisa memilih informasi yang kita dengar ya. Apa yang bisa kita terima, ya kita terima. Tapi apa yang kita harus hati-hati, justru kita harus perhatikan lebih detail supaya teman-teman tidak dijebak oleh para market maker. Karena mereka itu bisa saja ada kepentingan-kepentingan untuk menginformasikan ini dan itu, dan malah teman-teman malah banyak yang sangkut. Jadi kita harus selalu become rational ya. Saya bilang makhluk rasional. Apa yang kita terima, kita analisa dengan baik. Kan kita masing-masing bisa menganalisa informasi. Nah, dengan begitu kita baru ambil keputusan mau beli atau tidak sebuah saham. Seperti itu. Baik, thank you nih bro masukannya. Nih kita coba lihat nih bro, nih kayaknya waktu tinggal dikit ya, paling 1 pertanyaan terakhir nih bro sebelum kita tutup nih dari Bu Melian Tonius nih bro. Ini langsung cash nih bro, dia kasih cash, dia bilang gini, mau tanya nih, contoh di saham Bukalapak beberapa hari foreign itu net buy katanya ya, foreign pada buy banyak lah. Tapi kenapa malah sahamnya turun ya atau sideways? Nah bro Albert, ada ya, Bukalapak. Jadi begini, ya saya ingin informasikan ya, kalau ini adalah teknik market maker yang menurut saya levelnya lebih tinggi. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa para market maker itu mereka bisa belanja dengan ya saya bisa bilang sekuritas internasional supaya apa? Pada saat mereka belanja itu terlihat foreign yang beli. Ingat baik-baik ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kalau kita lihat foreign buy di saham apa banyak gitu kan. Itu bisa saja sebenarnya market maker lokal, tapi mereka menggunakan sekuritas asing supaya pada saat melakukan transaksi munculnya foreign. Nah, saya khawatirnya bahwa di saham yang tadi pertanyakan di Bukalapak, bahwa ada terjadi net buy oleh asing ini banyak sekali ya kan. Tetapi bisa saja ini ternyata ya kerjaannya market maker lokal supaya orang-orang memilah analisa bahwa ini asing yang masuk terus secara konsisten. Jadi teman-teman mendapatkan ya confident untuk belanja. Jadi ya kita tetap harus menganalisa lagi walaupun memang foreign masuk secara overall apakah akumulasi atau tidak. Makanya saya bilang broker summary itu
is the golden of everything ya, karena teman-teman bisa tahu apakah saham itu dibeli terus ditampung atau sebenarnya mereka cicil membuang saham itu untuk diserap oleh para retail. Nah itu yang teman-teman harus perhatikan dengan baik. Jadi jangan cuma lihat asing belanja tapi broker summary distribusi teman-teman tetap beli, itu salah. Yang kita harus lihat adalah kalau asing belanja dan akumulasi baru teman-teman masuk, itu udah aman saham itu. Gitu. Iya, betul. Terus sampai ada yang bilang, bro, bagusan invest atau swing aja lah, lebih aman. Nah, itu memang preference ya, bro, ya. Kalau memang Iya, ngerasa nggak nyaman. betul. Kalau teman-teman rasa nggak nyaman dengan volatilitas yang sangat tinggi, teman-teman nggak punya waktu untuk musim filter atau nggak screening, ya teman-teman silakan melakukan swing atau invest. Semua pilihan di tangan teman-teman, karena duit teman-teman juga, dan cuannya juga teman-teman yang dapat semua. Jadi, semua teknik bisa dipakai, yang penting ujungnya adalah cuan ya, bro, ya. Waduh, thank you Betul. banget nih. Thank you sekali Bro Albert buat waktunya. Sudah tepat jam 8 nih Bro Albert. Ya sekali lagi teman-teman. Oh iya, ya, ini jadi kita sudah banyak belajar dan waktunya memang nggak berasa. Saya juga berasa nih kayaknya baru setengah jam, tiba-tiba udah 1 jam aja teman-teman. Jangan lupa teman-teman sekali lagi untuk bisa join di ifom.sukosekuritas.com buat teman-teman yang belum join, karena di Telegram kita dari kemarin kita juga cuan terus ya, dari saham-sahamnya scalping atau swing juga. Jadi teman-teman ikutin rekomendasi dari grup Cuan Tupas, silakan teman-teman jadiin preference, dan juga silakan setelah buka akun itu teman-teman bisa tanya ke Bro Albert, misalnya Bro Albert saya pengen juga dapat advice dari Bro Albert kayak gimana buat belajar. Silakan hubungin Telegram nanti di abis ini, langsung datengin aja Telegram AG Invest supaya teman-teman juga bisa ngobrol-ngobrol dengan langsung dari admin dari AG Invest. Silakan teman-teman juga bisa nonton YouTube-nya juga, karena di YouTube dan di Instagram dari Bro Albert itu ada namanya AG Invest juga. Oke teman-teman, kesimpulan terakhir dari tadi yang kita pelajari adalah yang pertama, kesimpulannya adalah perhatiin broker summary berkali-kali tadi Bro Albert bilang itu yang utama. Kedua, di tengah lomba ini perhatiin beberapa ada broker yang terutama yang lagi melakukan lomba ya. Lihat juga apakah saham yang lagi dimasukin ini kalau bisa harganya mendekati lah average price dari broker summary-nya atau di bawahnya kalau bisa. Kalau bisa dapat itu lebih bagus. Nah, kalau pengen ngejar, misalnya udah naik 5% atau udah naik dikit, tapi pengen kejar, masuknya jangan langsung HK satu harga, tapi money management diatur, cicil-cicil masuk. Profit taking juga teman-teman bisa cicil-cicil. Dan juga lihat apakah ada corporate action juga yang menarik, misalnya RUPS, ya, atau dia ada red issue yang punya standby buyer. Nah, teman-teman bisa ikutin tuh kalau teman-teman lihat ada sentimen yang bisa nge-trigger harga sahamnya biar buat naik. Dan juga jangan gampang kecoh dengan fake bid order, ya, apalagi kalau didukung dengan akumulasi yang sudah besar, tiba-tiba ada demand yang kelihatan gede di harga bid tebal-tebal semua, itu biasanya tanda-tanda market maker yang mau keluar. Jadi teman-teman jangan langsung mikir itu bidnya beneran. Nah, kayak gitu. Jadi tadi juga foreign ya sempat dibahas, kalau foreign itu juga nggak selalu bener-bener foreign, kadang-kadang itu ada ya dalam tanda kutip kayak pengen kasih lihat ke kalian doang, mancing ibaratnya lah ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga dan belajar, makanya kita perlu teman-teman mentor-mentor, makanya kita di Support Sekuritas bahkan di akhir hari Jumat ketika orang lain semua mungkin udah pada istirahat ya, tim-tim dari sekuritas, tapi kita tetap sharing dengan teman-teman untuk bisa sharing dengan teman-teman semua dan belajar banyak hal bersama dengan teman-teman. Bro Albert, terima kasih buat waktunya, saya juga banyak belajar. Semoga Bro Albert sehat selalu dan cuan terus, dan juga kita semua di sini teman-teman Cuan Tupas yang nonton semuanya belajar dan juga semuanya bisa cuan semua. Dan kita ketemu lagi di acara TikTok. Saya ada satu pesan ini, Bro Hendri, untuk teman-teman semua di sini. Saya ada itu ya, bahwa tadi kan sempat ada yang tanya tentang setup ya. Itu saya juga mau kasih tahu teman-teman bahwa memang Support Sekuritas kalau di PC itu sangat lengkap, dan saya sangat terbantu ya pada saat menggunakan Support Sekuritas di dalam PC. Melakukan scalping itu menjadi lebih mudah karena banyak sekali beberapa fitur-fitur yang teman-teman bisa gunakan. Yang tadi saya bilang live trade segala macam itu, ya menurut saya itu sangat membantu buat saya. Jadi teman-teman yang misalkan masih belum menggunakan Support Sekuritas dalam bertrading dan kepingin scalping, ya saya sangat rekomendkan untuk buka rekening di Support Sekuritas. Nanti teman-teman bisa langsung hubungi admin di Telegram ya, @AG Invest Admin, itu di YouTube saya juga ada, supaya nanti teman-teman bisa langsung ngerti nih maksud saya apa, mempelajari fitur-fitur ini, melihat bahwa oh oke, ternyata ada fitur-fitur ini yang bisa membantu teman-teman buat scalping, dan ini sangat bermanfaat untuk nanti performance teman-teman pada saat melakukan scalping di IHSG. Itu sih pesan dari saya. Thank you everyone, semua sudah ngikutin session hari ini. Thank you ya, Ko Hendri ya. Sama-sama, kita ketemu lagi bro ya di acara. Sampai ketemu lagi. Thank you nih bro, selamat malam. Oke, pamit semuanya ya. Selamat malam semua. Yo, dan teman-teman Cuan Tupas, bye-bye. Sehat selalu buat teman-teman semua, cuan selalu. Thank you. Tuhan berkati kalian semua.